Hai guys, welcome back to William Sudana Channel. Dan hari ini kita akan bahas perjalanan XAUUSD untuk seminggu ke depan, di tanggal 12 sampai 16 Februari. Tapi first of all, gue mau mengucapkan Happy Chinese New Year untuk teman-teman semua yang merayakan. Semoga di tahun naga kayu ini kita semua dipenuhi dengan rezeki yang melimpah, kebahagiaan, dan juga proses perjalanan trading yang aman dan lancar. Amin. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi di minggu kemarin ya, kita melihat adanya strong bearish candle ya, penutupannya di 2024 kayak gitu. Setelah kita melihat ya area point out ini ya 2065 lagi-lagi gagal untuk ditembus, karena 2065 ini adalah pintu gerbang untuk gold bisa menuju ke area atasnya lagi gitu. Selama 2065 ini belum ditembus, makanya gold akan masih kejar bawahnya gitu. Oke, dan kalau misalnya kita perhatikan gold yang minggu lalu itu sebenarnya open di atas ya. Ini kan ini adalah open 2023, kemudian minggu lalu opennya di atas ya kan, harga 2241. Tapi ternyata malah jebol LB weekly-nya ya di hari Senin. Sehingga apa, mengakibatkan weekly terjadi anomali down. Dan sebagaimana udah gua sebut berulang-ulang di video harian juga, bahwa kita expect gold itu bisa tutup di bawah pivot weekly-nya karena low before weekly yang sudah dijebol. Dan benar aja bahwa ini pivot weekly kita minggu lalu ya, closingnya jauh banget di 2024, dimana pivot weekly-nya itu di 2037, beda 100 pip. Jadi dengan posisi yang seperti ini, menurut gua kita minggu depan of course akan buka weekly hukum jikanya down lagi kayak gitu, karena posisi open before-nya ada 2041, lumayan jauh ya. Kecuali tiba-tiba ada perang lagi yang harus lompatnya sekitar mungkin 100 pip atau 200 pip. Tapi kecil sih kemungkinannya untuk terjadi demikian. Dan kalau misalnya lihat berarti confirm minggu Senin besok kita akan buka weekly-nya hukum jika down kayak gitu. Oke, kita lihat sedikit di daily-nya. Untuk perjalanan daily sendiri juga sebenarnya minggu lalu itu nggak kemana-mana ya, mostly diisi dengan ke konsolidasi dan sideways saja gitu. Ini kita perhatikan, ini hari Senin di mana terjadi break untuk low before weekly-nya. Kemudian di hari Selasa dia naik ke atas. Kemudian di hari Rabu dia kejar area atasnya ini ya. Kalau misalnya kalian lihat di chart gua, ini banyak banget area new week opening gap yang dikunjungi ulang lagi gitu, sebagai area pantulan harga. Kita ngeliat hari Rabu dia berakhir doji, hari Kamis dia berakhir doji. Mungkin banyak yang trading kesel kalau tipikalnya kalian swing, mungkin akan aduh ini harga gua nggak kejar kayak gitu. Dan mungkin juga ada yang komen, analisa lu salah terus karena dari kemarin gak turun ke 1900. Gue mau ingetin lagi bahwa semua tuh butuh waktu ya, proses dan ada timingnya. Pergerakan harga itu udah diatur sedemikian rupa untuk dia tuh datang gak kecepetan, datang gak terlalu terlambat juga gitu. Jadi semua ini adalah proses timing. Karena kalau kita ngelihat dari sisi sekarang, timing sekarang adalah minggu kedua dari Februari ya. Besok depan open minggu ketiga. Kita bisa hitung minggu 3 karena minggu pertamanya itu dikategorikan di pas transisi minggu 2 minggu lalu ya. Itu kan ada akhir Januari sama awal Februari gitu. Nah itu dikategorikan minggu pertama. Berarti besok tanggal 12 itu akan mulai minggu ketiga. Di minggu ketiga ini sebenarnya juga akan ada fase transisi. Februari yang hukum jikanya down ya kan, kalau kemarin itu adalah timing busurnya, dia akan ada fase transisi menjadi timing target juga kayak gitu. Jadi sabar, pelan-pelan, jangan terburu-buru. Yang penting kita tahu batasan-batasannya. Kita bisa ikuti alur cerita per minggunya, dan kita juga bisa ikuti alur cerita per daily-nya gitu. Karena dengan posisi sekarang weekly sudah anomali down minggu lalu ya, artinya membuat pergerakan minggu ini akan lanjut turun ke bawah gitu. Nah, di hari kemarin, di hari Jumat kemarin ya, mungkin kalau teman-teman sadar bahwa gua akan turun ke H1 dulu. Ini ada pergerakan yang cukup lumayan unik gitu, bahwa ini sekaligus memvalidasi bahwa timing itu bekerja. Kalau memang belum waktunya ke atas, dia nggak akan ke atas gitu. Walaupun price actionnya udah nunjukin ada potensi anomali gitu.
Teman-teman bisa ngeliat di sini hari Jumat kemarin ini harga open justru di atas pivot daily ya. Ini kan pivot daily, dia open di atas pivot daily-nya, di mana hukum jikanya itu down sebenarnya. Oke? Dan kita ngeliat sepanjang Asia dan Eropa dia nggak ngapa-ngapain, dia nggak kemana-mana. Gue nyalain dulu indikatornya. Nih, sepanjang Asia dia nggak kemana-mana, sabar aja. Padahal kita bisa ngelihat bahwa potensi indikasi anomali up itu besar sekali. Dimana kita ngeliat nih high before daily-nya di sini, R1-nya ada di atas. Sedangkan juga S1 daily-nya ada di 2026, LB daily-nya ada di 2019. Jadi potensi untuk anomali up itu sungguh besar sekali. Tetapi apa yang terjadi ketika posisi dia udah break ini ya. Di sini dia udah break nih di jam 4, break lumayan, ada candle H1-nya. Strong di sini, terus kemudian dia terjun ke bawah kayak gitu. Oke. Pas di S1 daily dia mantul, dia naik ke atas lagi, dia kejar atas. Sempat gue share mappingnya di Telegram. Kalau kalian ngikutin, harusnya kalian udah cuan bolak-balik di atas nih. Dia turun dari sini, kalau punya sell, gue punya sell kemarin di atas 2034, dia ke 2026 lumayan, dapat lagi di area 2000 mana kemarin ya. Di sini, masalah 2025 gue dapat juga. Kemudian ke sini ke 2037, kemudian kita balik lagi ke bawah lagi ternyata ya. Dan di sini kita ngeliat bahwa lumayan banget bolak-balik dan nggak kemana-mana. Dan walaupun indikasi price daily-nya itu anomali up, ternyata timingnya mengharuskan dia itu posisinya ada di bawah. Jadi dia nggak anomali up sama sekali. Gitu. Makanya di sini balik dan closingnya malah makin jauh dari pivot weekly ya. Sebagaimana kita udah planningkan bahwa closing di bawah pivot weekly dan benar-benar closingnya di bawah pivot weekly di 2024. Oke? Jadi langsung dengan posisi seperti ini sebenarnya kita seperti tadi gue bilang bahwa kita masih akan kejar bawah, potensi area yang mungkin dikunjungi dan masih menjadi titik kunci pintu gerbang untuk diapa langsung kata tetap bawah. Satu, tetap di sini ya, area 2065. Masih itu menjadi area pintu gerbang ini. Oke. 2065 ini adalah menjadi area pintu gerbang kita. Karena jika 2065 di break ke atas, maka yang akan dikejar adalah di atas gitu. Tapi selama itu belum dilakukan, maka kita akan punya titik untuk di bawah. Itulah area menurut gua 2015 gitu. 2015 ini juga udah berapa kali di retest. Oke. 2015 ini akan menjadi titik kunci ketika harga berhasil break ke bawah, maka dia akan kejar target kita yang ada di sini 1980 step by step, nggak langsung tapi step by step. Oke? Jadi kuncinya adalah kita ngelihat apakah minggu ini ya 2015 akan dikejar ke bawah. Kita ngelihat sedikit dari sini untuk tarin matiin dulu. Oke. Jadi kalau kita ngelihat dari sisi daily-nya, gue akan marking area 2015 sebagai area ini kita, dan juga area 2065 ya. 2065. Oke. Nah, ini kita ngelihat ini udah berapa kali? 1 kali, 2 kali, 3 kali, probably 4 kali ya di sini. Ketika dia udah 4 kali, probably mungkin akan dijebol. Jadi kita mungkin expect dia akan jalan dulu segini, mungkin begini. Oke. Sini baru mantul lagi, mungkin baru akan ke bawah lagi gitu. Jadi ini masih ada area yang abu-abu ini ya kan, ini fair value gap daily sampai 1996 gitu. Jadi bisa dipantau di area di sini juga, karena di area 2000 itu juga merupakan area pivot semester ya. Jadi itu juga bisa menjadi area yang menarik. Kemudian next target paling bawah adalah area 1980 bahkan sampai mungkin 1974 sih kalau menurut gua. Jadi area di sini. Nih, sampai sini. 1974 gitu. 1975, 1976. Ini area yang mungkin bisa dipantau sebelum mungkin kita melihat pergerakan yang masif sebelum dia lanjut lagi ke atas untuk break begini. Kalau dia mau bawa lagi, oke. Seperti itu. Itu kira-kira yang akan terjadi, ya. Dan kalau misalnya sekarang kita ngeliat masuk ke tabel Kopta, kita lihat posisi seperti biasa. Gue akan share dengan kalian 3 skenario untuk minggu depan ya, dimana kita udah update posisi tabelnya dengan harga sekarang closing di 2024,43, yang ini mungkin misalnya disesuaikan dengan harga di broker kalian masing-masing.
bahwa setiap broker punya harga yang berbeda-beda, tapi nggak apa-apa. Karena balik lagi tabel RPS yang kalian pasang, masukin di indikator, itu akan mengikuti harga di broker kalian. Oke? Jadi kalau misalnya kita masukin harga di 2024,43 dengan posisi RPS ini udah di-update ya. Open before, high before, dan low before-nya sesuai dengan data terakhir di closing market di hari Jumat kemarin. Kita bisa ngelihat bahwa weekly down confirm dengan posisi open pivot di bawah, R1 di bawah, S1 juga di bawah. Jadi ini sebuah kondisi yang ideal. Oke. Di sini artinya harga dengan posisi kalau dia open as it is atau enggak as it is, maka kita bisa lihat pivot weekly ada di 2029 dengan batas tertinggi 2044 ya. Kayak gitu. Kita lihat HB-nya kan 2044,43, memang agak sedikit tipis R1-nya dengan HB-nya, tapi posisinya masih di bawah. Oke. Dan kemudian kita lihat S1 weekly ada di 2014 dan S2 weekly ada di 2000. Yang ini merupakan adalah time pivot semester. Ya. Kemudian kita lihat S3 weekly ada di nih, S3 weekly mulai berhimpitan dengan area pivot yearly ya. Jadi udah mulai kelihatan guys. Ini area-area dari sisi weekly-nya. Tadi gue bilang juga ada area 1980 sampai 1974. Ini area 4 weekly 1969. Tapi kita mungkin nggak lihat bahwa mungkin minggu depan akan seambis itu sampai S4. Tapi kalau kita ngelihat ya ini 1980 94 itu udah terpantau, sudah lihat dalam jangkauan mata kita. Untuk daily-nya sendiri di sini dia posisi besok down, posisi juga masih ideal bawah. Berarti area pivot kita, pivot daily dan weekly ini lumayan mepet ya. Jadi ini akan bisa menjadi area pantulan resisten pertama kita ketika market buka 2028. Kalau misalnya dianggap bahwa timing mepet dan pengen kejar bawah buru-buru, maka area pivot 2029-2028-nya akan menjadi area resisten untuk minggu ini. Tapi kalau misalnya dia naik sampai 2036 pun itu masih valid karena high before di daily juga 2037. Agak mepet juga, beda 10 pip, tapi posisi masih tetap ideal. Oke, kita skenariokan lagi untuk yang kedua. Jika harga gap down di hari Senin besok. Karena seperti biasa, new week opening gap pasti akan ada gap. Karena new week opening gap. Oke. Lihat di SAU below. Oke. Kalau saya asumsikan bahwa dengan posisi yang tadi dengan open as it is 2024,43 aja, kondisinya udah ideal ya. Jadi kalau kita ngelihat posisi dia gap down 40 pipan 2020 misalnya, maka semuanya tetap masih dalam kondisi ideal kayak gitu. Dan kita ngelihat juga di weekly daily udah ada 2015,65 nih S1-nya. Jadi udah kepantau sesuai dengan perjalanan kita. Kalau dia break 2015, maka untuk menjadi pintu gerbang untuk lanjut ke bawah. Daily break 2015 akan menjadi pintu gerbang untuk lanjut ke bawah ke area yang tadi kita sebutin di ini, area pivot yearly semester dan pivot yearly dan pivot quarter. Ini jadi area pantauan yang sungguh menarik dan menurut gua akan disungkemin. Oke. Lanjut untuk consideration kalau misalnya hari Senin dia open gap up. Oke. Saya asumsikan perhitungan yang kira-kira akan merubah kondisi itu ada di jika weekly open di 24,9. Jadi sedikit 50 pip di atas, maka ada potensi RPS-nya udah kebalik dari weekly-nya ya. Ini RPS R1HB-nya ada di atas, S1LB-nya ada di atas. Menjadi potensi kira-kira ada potensi weekly-nya sideways atau weekly-nya mungkin anomali up. Karena sudah masih dalam timing busurnya monthly. Ya kan, monthly ini down, Februari kan down. Tapi sekarang ini week 1, week 2, week 3 biasa transisi itu masih timing busur. Timing busur kita ngelihat ini masih di area pivot di 2044 ya. Apakah dia akan mengunjungi lagi area pivot di 2044? Ini pun masih valid gitu. Jadi kalian bisa perkirakan batas kenaikan dan penurunan ya berdasarkan apa ya data yang disajikan di tabel ini gitu. Oke. Untuk minggu depan sendiri kita pun ngelihat ada beberapa kenapa ini berubah? Oke, ini dia. Untuk minggu depan kita bisa ngelihat ada beberapa perjalanan kok ini this week. Oke. Di hari Senin ini ada beberapa
manusia fat ya. Cuap-cuap. Oke. Ntar kita geser aja agak malam timeline-nya. Oke. Malam-malam hari Senin ada FOMC member Women Speaks, nggak gitu signifikan. Oke. Di hari Selasa itu ada CPI. Oke. Jadi ini adalah momentum di hari Selasa nih ya, 13 Februari ya. Agak sedikit kejutan CPI di jam 8:30 malam. Oke. 14 Februari jangan lupa nyoblos karena ini pemilu. Tentukan pilihan kalian, gunakan hak suara kalian untuk memilih. Walaupun di XAU nggak ada gonjang-ganjing ya, hanya ada crude oil inventories, mungkin nggak ngaruh ke XAU USD. Tapi gunakan hak suara kalian untuk nyoblos. Kemudian di hari Kamis ya, lupakan hari Rabu, fokus nyoblos. Hari Kamis kita balik lagi trading, ada initial jobless claim. Ini juga ekspektasinya joblessnya meningkat, artinya ada potensi kenaikan untuk XAU ya, karena yang nganggur makin banyak nih di US. Kalau forecastnya seperti itu. Tapi nanti kita lihat lagi pencapaiannya seperti apa. Kemudian ada manufacturing, kemudian ada retail sales. Ini juga salah satu yang menunjukkan bahwa bagaimana kondisi ekonomi ya dari penjualan ya. Kalau penjualan naik berarti USD naik. Tapi kalau misalnya penjualan buruk, maka nggak bagus buat USD. Dan di sini kita lihat 0,1%, berarti forecastnya itu turun, berarti juga jelek buat USD. Gitu. Kemudian untuk di hari Jumatnya di sini ada beberapa orang Fed yang ngobrol-ngobrol juga, dan ada PPI ya, PPI dan juga Michigan Consumer gitu. Jadi kalau dari sisi itu sih ya berita-beritanya seperti ini. Ingat, berita itu sebagai booster untuk mendorong harga ke area-area yang kita harapkan. Oke. Jadi kalau misalnya kita ngelihat adanya posisi Kamisnya dia kira-kira bakal naik ya, mungkin hari Senin, Selasa, Rabu ini akan didorong ke bawah dulu. Gitu. Jadi kita bisa pantau itu sebagai proses perjalanan dan kalkulasi kita. Oke, jadi untuk kalian yang masih bingung gimana cara belajarnya, kalian bisa mampir ke playlist gue. Ini yang Trading Style with Metode Koptah. Di sini gue udah ngejelasin ke kalian gimana caranya menggunakan membaca arah, terus terutama juga memahami timing, karena timing itu bakal berpengaruh terhadap bagaimana price itu didorong ke arah mana dulu. Dengan dari situ kita baru bisa menganalisa kira-kira enak nih gitu. Kalau udah paham timing pasti akan lebih enak untuk proses tradingnya. Dan silakan join aja, subscribe di sini. Kalau kalian juga pengen coba untuk broker yang gue pakai Valbury, kalian bisa klik di video description, itu ada linknya. Silakan gunakan. Yang paling penting adalah gimana kalian bisa menjadi trader yang mandiri dan sustainable. Jangan sampai bergantung sama signal-signal yang kalian juga nggak tahu kenapa signal itu dibuat. Dan jangan lupa di subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian, karena kayak minggu lalu gue banyak bikin video daily updates pergerakannya setiap malam kira-kira gimana untuk hari besoknya gitu. Jadi kalau misalkan kalian merasa channel ini bermanfaat, silahkan subscribe aja, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.